Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Masih. Sekarang izin duduk ya. Biasanya pecicilan berdiri gitu ya. Sekarang izin sambil duduk ya. Kita saling berdoa semoga yang hadir sini Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Hari ini bulan Rajab kita juga berdoa Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga kita disehatkan, diberikan keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban nanti dan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan. Amin. Yang hadir semua di sini semoga anak-anaknya juga dijadikan anak yang saleh dan salehah. Amin. Alhamdulillah. Yang enggak hadir? Ada yang enggak hadir? Ada. Semoga juga tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dalam hidupnya. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, berapa menit ke depan, Ibu? 30 sampai 40 menit ke depan, insya Allah kita sama-sama sharing. Temanya apa? Judulnya? Menjadi sahabat anak. Gitu ya, menjadi sahabat terbaik buat anak-anak kita. Baik, ini saya bawa anak-anak yang menyaksikan di sini, sahabat-sahabat saya juga gitu. Yang namanya sahabat ada naik turun dalam menjalin hubungan, nanti kita akan sharing bareng-bareng. Baik, untuk menyamakan frekuensi dulu, kalau saya bilang selamat pagi, boleh dijawab dengan satu kali tepukan. Bisa? Iya, selamat pagi. Ih, luar biasa. Kompak. Semangat semua. Sekali lagi, pagi. Kalau siang 2 kali. Siang. Kalau sore 3 kali. Belum. Itu belum dikasih tahuin ya. Slow, santai. Semangat sekali. Baik, selamat sore. Ya, sampai dengan nanti kalau ada kata pagi, siang, sore bertepuk sesuai kesepakatan, boleh? Benar? Insya Allah ya. Diingat-ingat nih, kalau ada kata pagi, siang, sore bertepuk sesuai kesepakatan. Kita tes, cuma pagi, siang, sore doang ya. Ya, waktu kita cuma pagi, siang, sore. Kalau pagi, sore, rumah makan itu. Selamat pagi, siang, malam, gak ada Ibu, gak ada. Malam gak usah tepuk-tepuk lah, gangguin orang tidur kita ya. Baik, sudah konsentrasi semua. Alhamdulillah saya senang sekali, bahagia sekali dengan keterbatasan yang hari ini ada, tapi hari ini Allah pertemukan kita. Saya bahagia sekali pagi hari ini. Benar, kan ada kata pagi berarti tepuk ya. Saya bahagia sekali pagi hari ini. Belum kompak. Saya bahagia sekali pagi hari ini bertemu dengan para bunda. Bunda bahagia enggak? Benar bahagia enggak? Coba senyum bahagianya mana? Para ayah di belakang bahagia juga? Oke, alhamdulillah. Bahagia semua ya? Karena hanya orang tua bahagia yang mampu membuat anaknya bahagia. Iya enggak? Gimana mungkin kita bisa memberikan dan menularkan kebahagiaan pada anak kita sementara kita sendiri punya masalah dengan kebahagiaan kita. Nah, itulah kenapa penting bagi orang tua untuk bisa menjadi bahagia. Mendidik dengan bahagia itu insya Allah kita akan memiliki emosi yang stabil. Ya, emosi yang stabil. Makanya biasanya kalau paginya bahagia, itu siangnya juga bahagia. Seharian. Saya tuh motivator karakter building. Ya, jadi sering saya mengatakan kalau kita ingin mengubah bagaimana kualitas hidup kita, itu dimulai dari kita bangun tidur. Enggak ada kan bangun tidur. Adek, siapa namanya? Pinter sekali. Bangun tidurnya pasti pagi kan? Iya benar. Berarti tepuk. Hebat loh. Kasih tepuk tangan buat adik kita. Luar biasa. Makasih. Luar biasa ya. Ya, ubah dari mulai apa? Kita bangun. Suasana kalau nyaman, ya kan ketika bangun tidur, ke depannya nyaman nggak? Ayah kalau bangun tidur nyaman, disambut dengan oleh istrinya nyaman, anak-anaknya juga nyaman, berangkat kerjanya nyaman nggak? Anak-anak kalau bahagia pagi harinya, sekolahnya nyaman nggak? Nyaman. Makanya para bunda terutama ya, para ayah juga, para bunda terutama nitip, karena bunda itu mentari dalam rumah. Tahu mentari? Mentari bersinar terang, maka serumah itu ikut terang. Mentarinya gelap, serumah itu gelap.
vibrasi perasaan itu adanya di bunda. Nah ya, bundanya bete itu satu rumah bisa bete. Bunda bahagia satu rumah bisa bahagia. Ya kan? Kalau bunda pagi hari bahagia, itu semua akan bahagia. Sepakat ya? Saya takut nggak fokus sama materinya nanti nih. Fokus sama waktu gitu kan ya. Kapan lagi nih keluar gitu. Oke. Ya udahlah nggak usah kalau gitu ya. Sampai sini deal ya. Berarti kalau kita pengen anak kita bahagia di sekolah, maka buat suasana pagi. Bunda, kalau pagi, kan udah enggak bunda. Masih keterusan nih. Ntar sampai besok jangan-jangan. Bunda, ayah, kalau kita pengen anak kita optimal dalam belajarnya, kalau kita pengen anak kita bahagia di sekolahnya, kalau bahagia kan berarti optimal belajarnya ya. Maka ciptakan pagi yang asik, ciptakan pagi yang nyaman ya. Udah nggak ada tepuk-tepukan lagi bunda ya. Biar fokus. Sepakat? Kalau ada yang kurang-kurang dikit, berarti biasa aja bunda. Ya bun ya, kalau ada yang kurang-kurang dikit, ada yang nggak ideal dikit nggak apa-apa. Ya, pagi kan biasa gerabak gerubuk tuh, bantuin anak. Pagi kan biasa gerabak gerubuk ya, bantuin anak. Saya juga jadi lupa nih. Bantuin anak untuk beres-beres dan segala macam. Ada hal-hal yang mungkin di luar ekspektasi kita maka biarkan, ya. Karena berapa banyak rumah yang suasana paginya itu mencekam, horor, ya kan, menakutkan, bikin bikin bete gitu. Perkaranya kecil. Bunda, kos kaki aku di mana? Ya Allah, kan kamu tahu di mana? Nah, di loker sana. Nggak ada, Bunda. Ada. Nggak ada, Bunda. Ada. Cari, cari. Udah, Bunda, udah dicari. Cari yang benar ya. Kalau ada, Bunda, apain kamu? Padahal Bunda sama-sama tahu ya. Kalau kita, bahkan suami nyari itu nggak ketemu. Tapi kalau Bunda ketemu, Bunda. Saya tuh nyari baju, udah satu-satu digantung, nggak ada satu, nggak ada. Giliran istri nggak sampai 5 detik ketemu. Emang gitu fitrahnya bunda, nggak apa-apa terima aja. Nggak usah dibikin heboh juga, cari. Tiap hari ya Allah yang kayak gini. Sekarang kaos kaki, kemarin tas gitu, taruh di tempatnya. Udah ditaruh, udah di tempatnya apaan? Setiap hari kaos kaki kok jempol kanan doang. Gitu. Ya Allah, kaos kaki jempol kanan doang. Pengalaman ya bun ya. Co Coba bayangkan ketika suasana pagi mencekam seperti itu, bunda berteriak segala macam. Nyaman nggak? Berangkat sekolah mood nggak? Ya kalau udah nggak mood berangkat sekolah maka yang terjadi nggak optimal belajarnya. Dan bunda, jangankan anak-anak. Satu teriakan bunda itu juga bikin mencekam ayah. Nggak percaya. Bunda lagi hari libur. Ya, bunda beres-beres rumah. Ya kan? Ayah scroll-scroll handphone. Ya, ayah scroll-scroll handphone, bunda beres-beres rumah sendiri. Kamar anak sudah bunda rapihin, semua udah rapi. Pas bunda masuk kamar, anak ngeliat kamar berantakan lagi. Yang capek kan bunda sendiri yang kerja, ngeliat berantakan itu emosi naik. Tiba-tiba bunda teriak, ya Allah ada. Tadi udah bunda rapihin, tau nggak? Teriakan bunda ada, itu langsung. Ya Allah, itu ayah yang tadinya scroll handphone langsung pura-pura nyapu. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ini luar biasa. Baik ya. Oke, menjadi sahabat anak, saya ingin menyampaikan yang pertama kali adalah semua berawal dari rumah bunda. Tadi karena waktu kita terbatas ya, Ibu moderator nanti tolong diingatkan. Kalau kita atau kalau kita lah, lebih besar lagi ya, saya ingin melihatkan kalau kita sekarang resah, ngelihat bagaimana anak-anak sekarang perilakunya, termasuk juga saya resah ketika ngelihat TikTok dengan berbagai jenis anak-anaknya, kok gampang banget ya untuk melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat gitu. Bahkan kalau skala lebih besar lagi kita resah dengan keadaan negara kita ini. Misalnya contoh kok pejabat kita tidak menunjukkan
sesuatu yang bisa diteladani. Kok masih ada korupsi di mana-mana? Kok masih ini dan seterusnya? Saya yakin sekali kalau kalau diminta untuk menawarkan solusi jangka panjang, saya akan mengatakan solusinya adalah rumah. Semua berawal dari rumah. Apa Bun keresahan Bunda sekarang? Apa keresahan Bunda? Wah, sekarang kok banyak bullying. Kalau rumah sudah berhasil menjadi atau memerankan fungsinya dengan baik, maka percayalah nggak akan ada bullying. Contoh gini, saya sering mengatakan kalau kita berbicara masalah bullying, maka fokus kita bukan anak kita korban apa bukan. Fokus kita bukan itu. Tapi ketika kita berbicara masalah bully, yang harusnya fokus kita adalah apa yang pertama kali? Bagaimana anak kita bukanlah pelaku bullying. Itu fokusnya harusnya. Kalau masing-masing orang tua berpikir, anak saya jangan sampai pelaku bullying, anak saya jangan sampai pelaku bullying, maka nggak ada bullying. Ya kan, kita nasihatin anak kita jaga anak kita. Nah, semua berawal dari rumah. Tapi berapa banyak rumah yang tidak berhasil memerankan fungsinya dengan baik, sehingga terjadi yang seperti itu. Nah, termasuk juga nanti ketika kita ingin menjadi sahabat bagi anak-anak, itu mulainya dari rumah. Rumah itu ciptakan suasana yang nyaman. Contoh gini, saya hanya ingin mengatakan sulit bagi seorang anak atau sulit kita menemukan anak-anak pelaku bullying yang dia lahir dan hidup tinggal di lingkungan ataupun di rumah yang penuh dengan cinta, rumah yang nyaman, rumah yang setiap hari memberikan kenyamanan buat dia. Iya enggak? Pernah dengar istilah rumahku surgaku? Baiti jannati? Ya kalau kita menganggap rumah kita surga, nyaman semua, masa ada pelaku kejahatan dari surga sih? Gitu loh ya. Masa ada pelaku kejahatan yang asalnya dari surga, walaupun surganya surga dunia, gitu. Sulit sekali. Sulit sekali kita menemukan anak untuk melakukan hal negatif dari rumah yang sama ketika kemarin, ini sekarang masih eh, tetap kita panaskan lagi tentang eh, apa ya? Hal-hal yang sifatnya solidaritas kita kepada negara tetangga kita yang sedang tertindas gitu ya. Sekarang lagi ada aksinya. Saya nggak ikutan, nggak apa-apa. Nah, dulu ketika saya diminta untuk memberikan apa materi tentang kepedulian, ya, para orang tua minta bagaimana caranya menanamkan kepedulian pada anak. Saya bilang semua berawal dari rumah, bukan bagaimana kita menyusun narasi yang indah. Nggak sampai sini? Semua berawal dari rumah, bukan semua berawal dari narasi. Jadi untuk menanamkan karakter itu tidak cukup dengan narasi, tapi menanamkan karakter itu banyak hal. Salah satunya adalah rumah yang nyaman. Sehebat apapun narasi kita kepada anak, tapi banyak hal-hal yang sebenarnya tidak dia dapatkan di rumah, maka ia nggak sampai. Contoh gini, bagaimana mungkin akan muncul sikap peduli pada diri seorang anak yang jiwanya aja terluka? Kita nasihatin anak nih dengan narasi yang baik, sementara jiwa dia terluka. Peduli nggak dia? Enggak. Gimana mungkin muncul sebuah kepedulian dari seorang anak yang selama ini diabaikan oleh orang tuanya, dicuekin orang tuanya, dikacangin sama orang tuanya. Bunda, tahu nggak? Alan, ntar dulu deh pusing bunda. Mau cerita dicuekin, mau cerita dikacangin. Ada nggak orang tua yang kayak gitu? Ada, tapi nggak di sini, ya. Iya dong. Ya, anak cerita malah asik scroll-scroll handphone itu kan dikacangin ya. Bun, martabak dikacangin gurih. Anak dikacangin perih. Ya, paham ya maksudnya ya. Kita meminta anak dengan narasi keren untuk peduli. Sementara anak sendiri setiap harinya dicuekin. Muncul nggak kepedulian? Bagaimana mungkin muncul sebuah kepedulian dari diri seorang anak yang dia melihat kedua orang tuanya saling dingin satu dengan yang lain. Nggak ada kemesraan satu dengan yang lain. Gitu. Sampai sini oke? Maka penting nggak rumah? Nah, bagaimana sekarang rumah ini memerankan fungsinya dengan baik? Bagaimana rumah ini justru mampu membesarkan jiwa anak, bukan melukai jiwa anak. Ya, baca studi-studi sedih juga, termasuk juga saya, aduh, banyak juga nih, terutama ke anak yang besar nih, karena apa ya? Dulu tuh belum ngerti tentang parenting, ya kan? Baru nikah langsung hamil gitu. Langsung gitu lokasi gitu kan kaget juga. Kan rencananya kita mau pacaran dulu gitu. Saya kan nggak pacaran, ya. Pengennya pacaran setelah nikah gitu.
Tiba-tiba Allah langsung berikan anugerah, ya nggak apa-apa. Tapi kan ilmu parenting itu belum ada. Ya, dapatnya udah kesini-sini aja. Ya makanya ya harus diperbaiki gitu. Ada beberapa hal yang mungkin kita melakukan hal yang menurut kita baik, tapi ternyata efeknya nggak baik. Bunda, contoh gini. Nanti kita akan bahas lebih detail ya di bab selanjutnya. Ada orang tua yang mengatakan membandingkan anak itu adalah bagian dari motivasi, betul ya? Tapi tanya ke anak, suka nggak dibandingin? Suka nggak dibandingin? Jangankan anak, ibu dibandingin mau nggak, Bu? Bunda, coba tuh lihat kayak istri tetangga dong. Gimana Bun perasaannya? Iya lo nikah aja sama tetangga gitu ya. Anak juga gitu. Kak, lihat deh Kak. Tuh lihat kayak anaknya tuh, anaknya tetangga kita. Lihat, luar biasa dia. Mama juga nggak kayak mamahnya tetangga, tau nggak? Kalau 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 kita ngomong gitu kita nggak apa-apa, tapi kalau anak ngomong gitu anak disangka durhaka, kan aneh. Iya nggak? Padahal konteksnya sama gitu. Ya, sampai sini oke ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah. Semua berawal dari semua berawal dari rumah. Kita cacah pelan-pelan, para bunda sekalian ya. Rumah yang seperti apa? Dimulai dari rumah dan harus dimulai dari orang tua. Ayah, bunda, ketika orang tua harmonis, ketika kita sebagai orang tua memperlihatkan bagaimana akurnya kita, memperlihatkan bagaimana orang tua penuh dengan cinta, memperlihatkan bagaimana orang tua penuh dengan kemesraan, maka anak pun akan merasa tinggal di lingkungan yang penuh dengan cinta. Maka tangki cinta dia akan terisi dengan full gitu loh. Tapi kalau ngelihat ayahnya cuek gitu, apalagi sampai teriak-teriak, itu anak bahagia nggak? Beban, stres. Gara-gara kamu! Gitu saya. Ya Allah. Maaf Pak, teriaknya jadi ke Bapak. Enggak, aku nggak salah, kata Bapak ya. Kamu Mas, kamu! Gitu. Oh itu sangat nggak nyaman sekali. Tapi kalau anak melihat seorang suami memperlakukan istrinya atau seorang anak melihat seorang ayah memperlakukan bundanya dengan kemuliaan dan melihat seorang bundanya begitu menghormati suaminya, maka anak akan bahagia nyaman. Ih, luar biasa ya. Bahkan jangka panjangnya anak mengatakan, ya Allah rumah tangga tuh indah ya. Tapi berapa banyak anak yang takut sekarang berumah tangga gara-gara saya kemarin ada seorang mahasiswa udah lulus, masih bukan mahasiswa lagi berarti ya. Baru lulus dia dan dia bilang, "Kak, takut mau nikah tuh. Kenapa?" Yang pertama dia lihat fenomena di media sosial dengan angkanya perceraian. Yang kedua, dia mendapat figur ayah yang nggak baik juga. Kenapa bikin takut? Kalau ayah aku aja yang dekat sama aku seperti itu, ya gimana dengan laki-laki lain? Ada nggak ya laki-laki lain yang baik gitu? Tapi kalau dia ngelihat ada seorang ayah yang baik, memperhatikan dia, memperhatikan ibunya, maka dia akan pede. Anak perempuan itu akan pede ngelihat, insya Allah masih ada laki-laki baik, buktinya ayah aku. Nah, gitu ya. Masih ada laki-laki baik, buktinya ayah aku. Nah bunda, beresin dulu urusan ini. Sekali lagi ya, saya ingin garis bawahi, beresin dulu urusan kita. Kalau kita ingin menjalin relasi yang baik dengan anak, maka kuatkan relasi kita selain dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kuatkan relasi kita dengan pasangan. Oke? Oke, relasi kita yang kuat dengan pasangan ini akan membuat kita juga gampang dengan anak, apalagi ayah. Ayah kan jarang ketemu ya sama anaknya. Gimana caranya supaya anak tuh hormat sama ayah? Maka ayah menghormati bundanya, memuliakan bundanya. Tapi kalau ayah dengan bunda punya hubungan gak baik, jangan salah khawatirnya bunda lagi capek itu bercerita yang buruk tentang ayah. Nabi Ismail, ini udah pernah saya ceritain ya? Udah belum sih? Lupa ya. Kenapa Nabi Ismail alaihissalam itu begitu ngefans sama Nabi Ibrahim tapi jarang ketemu padahal kan jarang ketemu kan? Tahu dari mana kalau ayahnya baik? Jadi ketika dia tanya pada bundanya, "Man abi ya ummi?" gitu kan dia. "Siapakah ayahku?" Maka bundanya akan bercerita hal yang baik tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu tiap hari cerita yang baik tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, maka yang ada di kepala Nabi Ismail adalah aku punya sosok ayah yang keren.
Maka ketika ketemu, dia lepas rindu itu. Maka ketika ketemu dan ayahnya bawa golok untuk sembelih, nggak ada masalah. Ya kan ketika ketemu langsung ada perintah. Walaupun ada dialog yang keren di surat As-Saffat ayat 102. Ya tentang penyembelihan ini. Ya maksudnya tentang bagaimana perintah sembelih dan bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan dengan hal yang luar biasa. Jarang ketemu tapi ngefans sama ayahnya. Ayah juga gitu. Gimana caranya supaya anak itu mencintai ayahnya, ngefans sama ayahnya, bikin bundanya bahagia, Bang. Jadi bundanya nyeritain yang baik tentang ayah. Kalau ayah dengan bunda punya hubungan baik, tiba-tiba anak nanya, "Bunda udah jam 10 malam nih, ayah belum pulang kemana ya?" Maka yang dijawab bunda apa? Pasti hal yang baik dong. Sabar ya nak ya, ini ayah lagi berjuang. Dan tahu nggak ayahmu tuh sosok hebat. Pulang jam 10 malam itu nyari nafkah buat kita. Kamu sekolah karena ayah. Ih, kamu sekarang bisa makan nyaman kayak gini karena ayah nyari nafkah buat kita. Yuk kita doa bareng-bareng. Kan enak. Kalau nggak punya hubungan baik dengan ayah gimana, Bunda? Kesel sama ayah gitu kan ya, bawaannya bete sama ayah. Jadi ketika anak tanya, Bunda, ayah kemana sih belum pulang udah malam kayak gini? Enak, kamu baru ngerasain. Bunda udah belasan tahun gitu. Ya Allah. Lo itu gimana tuh perasaannya anak? Apalagi mohon maaf, tidak sedikit bunda yang ketika lagi santai itu dia curhat sama anaknya dan ngomongin jelek-jelek tentang ayahnya. Ya enggak? Ada enggak yang kayak gitu? Ada. Kalau di sini nggak ada. Tapi makanya bunda tahan mulut kita untuk tidak membicarakan yang buruk. Bunda kenapa sedih? Gara-gara ayah kamu. Itu kan anak jadi nggak simpati sama ayahnya. Kamu lihat dong, lihat tetangga sebelah, lihat tetangga depan, lihat. Tiap hari makan pakai daging. Bunda makan ati, nak. Lihat yang lain. Itu mereka kurus karena apa? Diet pakai Herbalife. Bunda kurus karena it's my life, nak. Ini loh derita bunda, ya Allah, gitu. Gimana mungkin anaknya mau cinta sama ayahnya ketika setiap hari dapat masukan negatif dari bundanya? Itulah pentingnya. Kalau kemarin, kalau nggak salah saya bilang ini ya, waktu di pertemuan pertama itu saya mengatakan, salah satu peran penting ayah dalam pengasuhan itu adalah bukan langsung ke anaknya, tapi peran penting ayah dalam pengasuhan apa? Menjaga kewarasan bunda. Karena kalau bundanya waras, bundanya nyaman, bundanya bahagia, maka anak pun akan bahagia karena anak diasuhnya oleh bunda. Maka kalau ayah mencintai anaknya, maka yang harus saya lakukan bukti cinta ayah kepada anak apa? Cintai bundanya sepenuh hati, sayangi bundanya sepenuh hati, buat bundanya bahagia, buat bundanya nyaman, buat bundanya tenang. Tiap hari pastikan ketika kita, para suami ini mau berangkat kerja, kita pastikan istri dalam keadaan nyaman dan tenang. Jadi ketika mereka sudah tenang, maka anak pun akan diasuh dengan emosi yang baik. Sampai sini oke? Oke, tepuk tangan untuk ayah dan bunda. Luar biasa. Ya. Terakhir. Terakhir bukan ini ya, bab rumah. Tadi kalau kita berbicara masalah baiti jannati, maka para bunda sekalian, para ayah sekalian, rumah seperti apa yang seperti di surga itu? Rumah seperti apa? Nyaman. Gimana caranya biar rumah nyaman? Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala di salah satu ayatnya itu Allah mengatakan ciri-ciri surga. Udhulu bisalamin aminin. Ya, masuklah kamu ke dalam surga dalam keadaan salam. Assalam itu keselamatan. Ada yang mengatakan kesejahteraan. Ada yang mengatakan salam dengan makna sesungguhnya. Dan yang kedua adalah rasa aman. Jadi bunda, kalau pengen rumahnya kayak di surga, maka pelihara dua hal ini. Keselamatan dan rasa aman. Atau kesejahteraan dan rasa. Di rumah udah aman belum pun? Aman kan? Apa ciri-ciri aman itu? Kalau bunda panggil anak, anak itu seneng aja, bahagia aja dipanggil. Atau anak itu ya tenang aja dipanggil. Kakak, nyamperin. Ya bunda, nah, itu aman. Tapi kalau kakak, aduh aku dipanggil bunda, kenapa ya deh ya? Resah, takut ketika dipanggil bunda. Ciri-ciri nggak aman nih. Ya, ciri-ciri? Ciri-ciri nggak aman. Kenapa? Karena setiap bunda manggil itu yang ada dalam persepsi anak, bunda kalau manggil itu kalau nggak ngomel, marah,
nuduh, nyuruh, ya kan? Mencak-mencak dan seterusnya. Atau nasehatin gitu kan ya. Tapi kalau bunda biasa asik ngobrol sama anak, panggilan bunda itu bukan lagi sesuatu yang negatif, maka anak akan nyaman. Ya, udah ya di rumah ya ketika dipanggil biasa aja. Atau ayah, ketika ayah pulang, motornya ayah buka pagar, anak-anak masuk, ada ayah langsung masuk kamar, kening semua. Itu berarti ayah tidak bisa menciptakan rasa aman. Kenapa ayah datang pada takut semuanya? Harusnya bahagia. Ayah yang dirindukan adalah ketika motornya terdengar, ketika pagar dibuka, itu anak langsung berhamburan. Ayah! Gitu. Apalagi yang kecil-kecil. Walaupun jangan GR ya. Bisa jadi, ayah! Kenapa sayang? Handphone mana? Oh, jadi bukan ayah yang dirindukan selama ini. Tapi siapa yang dirindukan? Handphone. Emang kenapa nanya handphone? Habis aku dari tadi nggak dipinjemin sama kakak. Kakak mah menguasai banget deh. Katanya gantian. Ya, saya boleh sambil minum? Oke, baik. Sekarang tolong tepuk lagi ya, walaupun tadi udah kita batalkan. Selamat pagi. Pagi. Biar saya punya jeda untuk minum. Ya. Dapat rumus berarti rumah yang nyaman dimulai dari orang tua dan dimulai dari bagaimana harmonisnya orang tua. Berarti perbaiki dulu relasinya. Yang udah baik relasinya, alhamdulillah tinggal memperbaiki dengan anak. Saling buat nyaman ya. Manggil manggil pasangannya apa, Bun? Ayah. Ayah. Ya nggak apa-apa. Tunjukin loh di depan anak itu manggilnya itu dengan manggil mesra. Bukan, lu yang kumisan. Parah banget. Apalagi sambil manggil nama ya. Sambil manggil nama. Nggak apa-apa. Saya sudah 17 tahun nikah juga, tapi kadang masih memanggil dengan panggilan mesra. Abi sering manggil bunda dengan panggilan apa, Bang? Sayang. Gimana sayang? Gitu. Sampai saya kadang lupa namanya. Lu siapa sih gitu. Kebiasaan dipanggil sayang gitu kan. Harus lihat kakak dulu untuk ingat namanya. Enggak dong. Bahkan di handphone saya aja nama istri itu nama yang sesuatu yang baik gitu. Adik kakak nama bunda di handphone Abi siapa? Oh, bidadari surga loh. Gitu. Ya, bidadari surga. Supaya apa? Supaya bahagia aja kalau ditelepon, ditelepon bidadari, ditelepon bidadari gitu. Bener loh. Apa yang kita baca itu masuk ke pikiran ya. Apa yang masuk ke pikiran itu akan masuk ke rasa. Jadi biarkan kita bahagia dibandingkan dengan ketika ditelepon, mbok etole lain rasanya. Mbok etole gitu kan ya. Apalagi sampai ada yang nulis istrinya itu Satpol PP. Waduh gitu. Dia telepon pasti resah. Wah, Satpol PP. Razia nih gitu. Bahaya ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, gimana menjadi sahabat anak? Udah tadi ya, jadi orang tua bahagia. Kalau orang tua bahagia, hubungan kita dengan anak pasti bahagia, pasti baik. Relasi kita dengan anak pasti baik. Orang tua bahagia gak gampang marah sama anaknya, ya enggak? Ya enggak? Karena hanya orang tua bahagia itu bisa menciptakan begitu banyak kebaikan. Bunda yang bahagia itu punya relasi baik insya Allah dengan anaknya. Kenapa? Karena anak jarang mendapatkan hal yang negatif dari bunda. Bunda bisa mengontrol emosi dengan baik. Contoh, bunda beresin rumah udah berantakan, rumah udah rapi, bunda istirahat di kamar, aduh capek. Tiba-tiba pas bunda keluar, anak bunda numpahin satu kontainer mainan, beruang. Kursi terbalik semua. Bunda yang tadi capek gimana perasaannya? Udah mah fisik capek, psikis capek, akhirnya teriak kan, ya wadah! Gitu. Bunda teriak sama adiknya, kaget. Kalau bunda bahagia, maaf. Kalau tertekan, akhirnya relasi bunda dengan anak sampai sini enggak ya? Itulah kenapa harus bahagia. Dan lagi-lagi para ayah, tugas kita. Ya, tugas kita. Ya, tugas kita untuk memberikan kenyamanan dan kebahagiaan ya. Gimana caranya biar bahagia?
macam-macam. Ya, tapi beberapa bunda mengatakan check outin keranjang Shopee-nya. Saya tuh pernah pengen bikin surprise sama istri, biar istri bahagia. Saya ambil handphonenya. Handphone istri diprotek, handphone saya juga diprotek, ada passwordnya. Tapi kita sama-sama tahu passwordnya. Gitu. Jadi dia lagi nggak ada, saya ambil tuh. Pengen bikin surprise untuk men-check out keranjang Shopee. Kita check outin keranjang Shopee. Pas saya buka, lihat keranjangnya, ya Allah puluhan. Kemana yang mau di check out? Ya Allah lebih dari 70. Ampun. Bahkan dari hal-hal yang menurut kami laki-laki mungkin atau menurut saya nggak penting, itu ada di keranjangnya. Barang 3.525 ada. Mungkin kalau perempuan gitu kali ya. Ih lucu, masukin. Ini kayaknya penting nanti nih, masukin. Nggak dibeli juga, udah setahun lebih. Nggak jadi. Padahal bikin surprise ya. Biasa kirain ada hal-hal penting yang dia check out itu yang dia pengen banget. Bingung tuh banyak. Harga sih nggak seberapa, ya rata-rata di bawah 100 gitu kan. Cuma kan banyak banget. Pisau dapur lah, gantungan apa? Gantungan baju lah, gantungan baju yang digeret ke sana, perkakas yang ada di kamar mandi semua. Memang barang-barang rumah tangga, bukan barang pribadi. Ya, tapi lucu tuh. Sampai karpet juga, karpet itu oh Allah. Lem tikus lah gitu. Iya benar. Penuh keranjang Shopee-nya ya Allah. Ya ibaratnya kalau kita belanja di TikTok itu cuma ngambil, udah gitu kita tinggalin gitu kan ya keranjangnya. Terserah siapa yang mau mengutin. Nah, gimana caranya biar jadi sahabat terbaik anak? Uh, Mungkin yang kalau masih SD belum pada fasenya ya. Tapi ketika anak sudah 10 tahun ke atas ini, kita akan tahu nanti. Jadi, ayah bunda sekalian yang harus kita paham adalah masing-masing anak kita itu punya kelebihan dan punya keistimewaan, iya enggak? Anak laki-laki saya ada kelebihannya. Anak perempuan saya ada kelebihannya. Anak perempuan saya yang ketiga ada kelebihannya. Sampai sini oke ya? Nah, karena kita tahu masing-masing anak ada kelebihannya, karena kita tahu masing-masing anak punya karakter yang berbeda, maka bisa jadi pendekatannya juga berbeda, targetannya juga berbeda, ekspektasinya juga berbeda. Sampai sini paham? Paham. Anak itu ibarat bibit. Maksudnya apa anak ibarat bibit? Maaf Bunda. Bunda dikasih bibit durian sama Allah. Ya. Bunda dikasih bibit jagung sama Allah. Bunda dikasih bibit rambutan sama Allah. Nanaminnya barengan. Di tanah yang sama. Ya, tanahnya sama, tanah lapang, cuma ada kapling bunda, ada kapling bunda, ada kapling bunda. Nanamnya barengan. Udah beberapa bulan yang tumbuh duluan siapa? Jagung. Durian udah tumbuh belum? Ya kan nggak bisa durian bilang gini, ya Allah, dia mau baru berapa bulan aja udah tinggi. Ya Allah, kamu coba lihat. Nah, betapa banyak anak yang selama ini diperlakukan seperti itu. Tidak dipelihara, bibitnya tidak dirawat bibitnya, tapi dibandingkan dengan bibit orang lain sehingga membuat dia nggak nyaman. Atau dibandingkan dengan bibit kita dulu. Mama tahu nggak? Mama kelas 3 SD itu perkalian, pembagian dan yang gitu-gitu udah bisa. Bahkan perperan tuh sudah bisa. Kamu kelas 4 nah sekarang ya Allah 10 bagi 2 aja nggak bisa gitu. Mak sabar ya. Tanya ke anak-anak saya deh. Kakak nih yang tahu. Abang juga tahu. Anak-anakku ditanya malah ngobrol. Pelajaran yang habis nilainya selalu bagus apa? Matematik. Anak-anak kalau belajar matematik itu ke saya. Jadi matematik itu jarang di bawah 7 kalau di rapot. 8, 9 terus. Biologi jarang 7. 6, 5 terus. Gak bakat memang ya. Masuk peternakan makanya pusing biologi semua. Gak ada matematik. Jadi ketika saya bisa matematik, bahkan sering mewakili sekolah saya ketika SD untuk lomba matematik, saya pun gak nuntut anak saya untuk jago matematik. Maksudnya kita assessment. Bakatnya abang apa bang? Hasil assessment. Fisik di lapangan. Assessment kita fisik lapangan. Ya lapangan supaya dengan hal-hal kegiatan sosial gitu.
Ya kan nanti bisa jadi dia punya punya sebuah lembaga sosial, ya Bang ya? Punya sebuah lembaga sosial, punya bisnis yang bergerak di bidang jasa atau apapun, itu yang akan kita support. Jadi nggak harus kamu harus jago matematik sama kayak bapak, nggak harus gitu. Hei, nilai ayah dulu matematik nggak pernah di bawah 8 ya. Kalau kamu matematiknya di bawah 8, maka aku nggak kenal lagi sama kamu. Ya itu kan bahaya ya. Kalau ngomong kayak gitu, tiba-tiba nilai ujian dibagikan, terus ditanya sama ayahnya, berapa nilai ujiannya? Maaf, bapak siapa ya? Kan nggak kenal lagi. Berarti nilai dia jelek. Nggak gitu juga, gitu ya. Ya. Yang perempuan yang kedua punya 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 kecerdasan intrapersonal. Ya, ini sekarang lagi dikulik lagi nih, karena mau SMA. Ya, 2 tahun lagi mau SMA kita kulik lagi. Kakak mau di mana? Ya mau di mana supaya SMA-nya langsung diarahkan. SMA itu kita langsung akan lihat potensinya dan kuliah itu akan jauh lebih gampang gitu. Adiknya leadershipnya bagus. Makanya dari sekarang dia pengen jadi CEO katanya. Nah, CEO ya dia, masih nggak pengen jadi CEO? Masih ya. Pokoknya aku pengen jadi CEO, nggak tahu kenapa pengen jadi CEO. Ya, tapi nggak apa-apa kita doain. Walaupun nanti rezeki itu datangnya dari Allah, tugas orang tua adalah kenapa saya bilang harus jadi sahabat anak itu ketika kita mengetahui karakter anak supaya tadi ekspektasi kita terhadap anak itu nggak berlebihan. Bukan nggak berlebihan, sesuai. Salah kalau ngomong nggak berlebihan. Sesuai. Kita boleh punya ekspektasi sama anak tapi sesuai gitu loh. Kayak ibu saya tuh pengen saya jadi dokter. Pengen jadi dokter. Pengen salah satu anaknya jadi dokter. Tapi kan saya nggak punya kemampuan untuk jadi dokter. Kayak saya ini, ya bisanya teknik gitu kan, matematik, teknik. Bahkan kimia saya dulu lumayan bagus. Itu apa namanya? Tabel periodik. Nah, itu hafal. Halina kawin, Robi CS frustasi. Tuh udah berapa tahun tuh? 20 tahun masih hafal tuh. Ya. Makanya saya daftarnya di teknik nuklir. Ya, walaupun keterima di peternakan, tapi nuklir peternakan nggak jauh beda lah ya. Ketua komite kita itu teman sekelas saya. Ya. Kalau beliau pintar memang. Dari kuliahnya juga udah pintar. Kalau saya banyak pecicilan ya memang di lapangan dulu ya. Uh, jadi nggak kita paksakan anak kita sesuai dengan keinginan kita. Karena kita tahu ini bibitnya bukan bibit jagung. Jadi jangan perlakukan dia seperti jagung. Saya pernah ngisi Bu. Ngisi di salah satu sekolah Islam di Cibubur. Tuh ada anak yang sedih banget murung. Kenapa sedih murung? Ternyata dia sekolah udah capek sampai sore, udah gitu disuruh les piano sama ibunya dan dia nggak suka les piano. Saya lupa dia pengennya tuh les apa tapi nggak diizinin sama ibunya les piano. Nah ketika ngobrol sama ibunya tau ngomong apa? Kamu harusnya beruntung tau nggak bisa di lesin piano. Mama dulu pengen banget les piano, tapi nenek kamu nggak punya uang. Sekarang mama punya uang, mama lesin kamu. Itu kan mama. Di impian piano itu impian siapa? Impian ibunya. Anaknya nggak mau sebenarnya piano. Makanya main piano juga ya Allah gitu. Nggak bahagia dia. Karena tadi ibunya nggak ngelihat anaknya bukan jagung, anaknya duren gitu loh. Kenapa sih diperlakukan kayak jagung? Kenapa sih diperlakukan kayak dia? Paham ya? Yang lebih parah ada teman SMA saya. Anaknya udah lama banget dulu ya. Anak pertama dia waktu itu pengen anak pertama dia ulang tahun. Dia budgetin. Ini kamu ulang tahun. Papa budgetin kamu 500.000 untuk beli mainan. Wah, alhamdulillah seneng gitu kan ya. 500.000 tuh gede tuh. Ya kan? Jangankan dulu, sekarang aja gede perasaannya untuk anak SD ya. Gope dibudgetin. Udah sampai ke toko mainan, bapaknya maksa. Beli mainan ini nak. Jadi mobil mobil balap bagus memang. Keren banget gitu. Enggak, aku nggak mau itu ayah. Ini aja bagus dipaksa sama ayahnya. Pas saya ngobrol sama dia, kenapa lu paksa anaknya? Gue dulu pengen banget itu katanya. Kalau pengen lu aja yang beli, anak lu usah dipaksa. Orang anak pengen helikopter misalnya, orang anak pengen pestol-pestolan misalnya ya. Kenapa sih paksa gitu? Aku tuh dulu pengen banget dan hobi banget untuk ngoleksi mobil-mobil kayak gitu, cuma nggak punya uang. Sekarang udah punya uang, ya beli. Izinnya susah ke istri katanya. Kalau lewat anak kan gampang. Ada aja ya Pak yang begitu ya. Sampai sini oke ya. Nah, para bunda sekalian mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal seperti itu. 5 menit lagi oke siap. Ini nggak usah deh ya. Maksudnya gini, ketika kita tahu fitrahnya anak, maka kita tahu bagaimana cara memperlakukan anak. Yang pertama adalah fitrah anak itu bertauhid. Jadi lahir sudah alastu mirabbikum gitu kan ya.
Kita sudah ada janji sama Allah. Yang kedua dilahirkan dengan akal. Anak itu ada akalnya. Maka biarkan dan tugas kita adalah bagaimana mengembangkan akal anak tersebut. Tiga, dilahirkan dengan panca indera. Walaupun beberapa anak diberikan keterbatasan tapi masih ada. Sampai sini oke? Yang keempat penting banget. Tadi sudah saya bahas, dilahirkan dengan potensi. Maaf, yang kelima penting banget. Dilahirkan dia sebagai perempuan atau laki-laki. Ngerti ya? Dia perempuan atau dia laki-laki. Nggak ada yang netral. Fitrahnya itu, ini kan fitrah, benar nggak? Iya, fitrah gitu. Maka jangan rusak fitrah. Ya, biarkan dia bertauhid. Nah, ini akan membuat anak itu insya Allah akan jauh lebih baik. Next. Tiga hal yang dibutuhkan oleh anak. Yang pertama apa? Kesempatan. Yang kedua, yang ketiga, oke, berikan kesempatan seluas-luasnya anak untuk eksplorasi, apalagi masa-masa kecil seperti ini. Mau ikut ekskul apa? Ya ikut, tapi tanggung jawab ya. Aduh, kalau mau diceritain ada anaknya. Ya saya setiap kali anak saya milih ekskul, itu saya akan mengatakan nggak apa-apa ngambil ekskul ini, tapi harus sampai selesai. Kan kadang, ini senang-senang temannya banyak, ternyata nggak enak gitu kan ya. 2 kali ekskul selesai, padahal jatah pertemuannya 17 kali, udah bayar. Nah kamu harus tanggung jawab. Enggak ya? Tanggung jawab. Nah itu selalu saya bilang nih. Sekarang juga lagi milih ekskul nih. Nggak apa-apa, mau ekskul apa berkuda silakan. Tapi ketika berkuda ternyata capek, nggak enak, ya tanggung jawab dengan apa yang kamu pilih. Tapi kan dia akhirnya langsung menyeleksi. Oh ternyata aku sukanya dengan tipe-tipe seperti ini. Kalau kalau si abang dari SD malah udah tahu ya, aku sukanya dengan sesuatu yang sifatnya lapangan gitu ya. Makanya nggak pernah masuk sekolah yang tipenya klasikal. Klasikal itu di sekolah, sekolahnya sekolah alam terus. Sekolah alam gitu. Assessmentnya waktu di TK gitu, saya pengen anak saya tuh masuk dulu sekolah dulu kan lagi menjamur banget SD IT ya. Oh, pokoknya anak saya pengen masuk IT lah gitu, biar agama dan segala macamnya oke dan seterusnya gitu. Nah ternyata hasil assessmentnya tipe anak saya holistik, saya nggak bisa paksain dong. Psikolognya aja bilang kayak gini akan ada dua kemungkinan Pak. Kemungkinan pertama apa? Anaknya akan stres gitu. Wah, anaknya kuat saya bilang. Kemungkinan kedua berarti gurunya stres gitu. Ya daripada saya masukin ke sekolah dan gurunya resign gitu kan ya. Masukin ke sekolah gurunya resign. Mendingan cari sekolah yang bisa memfasilitasi kemampuan dia. Dia nggak stres, gurunya juga bahagia gitu. Ya, makanya anaknya sekolah alam semua nih. Nah, SMP baru mulai. Ada yang sekolah di sekolah Quran, masih tetap sekolah di sekolah yang ke alam-alaman walaupun semi. Nah, SMA sekarang sudah mulai belajar apa, Bang? Bisnis gitu ya. Mulai belajar bisnis di sekolah bisnis. Gak apa-apa, matematikanya biasa aja. Tapi minimal matematika dasar harus ngerti karena bisnis itu berkaitan dengan ngitung-ngitung uang. Gitu. Bisnis itu berkaitan dengan ngitung untung rugi. Masa diskon persentase itu harus ngerti gitu. Dulu diajarin ya lumayan lama tuh. 20% tuh kayak gini. 20% dari harga, berapa laba dan segala macam. Nah, itu lumayan. Oke, yang kedua berikan dukungan. Jadi saat anak sudah tereksplorasi support. Mama, kata bu guru, gambar aku bagus loh. Tiap aku ngewarnain, lain dari yang lain mah. Teman-teman sekelas aku nggak ada yang warnanya kayak aku. Langit aja aku warnanya warna pink. Gunung abu-abu gitu kan. Lain kata guru aku, emang aku punya kreativitas lebih mama gitu. Aku pengen ikut lomba mewarnai. Ya kalau memang kita punya apa ya, punya kelebihan rizki dan memang itu harus berbayar, fasilitasi nggak apa-apa. Ya, tapi dengan catatan anaknya dikuatkan, menang kalah nggak masalah gitu. Ya kan? Lomba itu kan nyari nyari pengalaman, nyari teman, nyari bagaimana dia juga dapat tantangan, maka slow gitu. Ya, berikan dukungan. Yang ketiga berikan kepercayaan. Nah, ketika sudah besar, semakin anak besar semakin diberikan lebih kepercayaannya. Ya. Yang terakhir komunikasi yang baik. Ini penting untuk menjadi sahabat anak ini. Anak sudah nyaman di rumah, tinggal bagaimana anak nyaman dengan orang tuanya. Kalau nyaman di rumah, insya Allah berarti nyaman dengan orang tuanya. Nah, rasa nyaman inilah yang akan membuat komunikasi itu enak. Sekali lagi Bunda, komunikasi para ayah, Bunda, komunikasi itu bukan cuma tentang kata, komunikasi itu bukan cuma tentang kalimat, tapi komunikasi tentang mindset dan rasa. Iya enggak? Enggak maksudnya? Contoh gini, Bu, Ibu lagi duduk di halte. Lagi duduk di halte, sendiri.
tiba-tiba ada orang dengan kucel, rambut gondrong, ditindik, tato, gitu kan. Pokoknya tampangnya ya terkesan teridentikan sebagai seorang preman. Nyamperin ibu dan pengen ngobrol sama ibu. Yang ibu rasakan apa? Yang ibu, kenapa? Karena mindset kita di awal, aduh ini orang ngapain? Aku sendiri di sini aku perawan loh masih gitu misalnya. Misalnya kan. Nah ketika kita udah mengatakan di dalam diri kita takut, nyaman nggak kita ngomong sama dia? Maka mindsetnya harus bagus dulu. Kalau yang ada di kepala anak, bunda tuh kalau ngomong diktator. Bunda tuh nggak pernah mau ngedenger. Apa-apa dia aja. Gila aku ngomong, hey stop nak. Bunda lebih tahu dari kamu. Maka percayalah komunikasi nggak akan nyaman. Maka ketika dipanggil wajar. Nak sini nak. Ya Allah, paling dinasihatin lagi. Apa bunda? Ah, amin ya Allah, amin. Itu. Karena aku ngomong pun percuma. Tapi kalau mindsetnya bagus, oh bunda setiap kali berkomunikasi sama aku, ayah setiap kali berkomunikasi sama aku, ayah mau ngedengerin aku, mau ngedengerin penjelasan aku. Ya, kenapa kamu seperti itu, nak? Ditanya. Nah, itu komunikasinya asik. Yang kedua, komunikasi bukan cuma tentang mindset, tapi juga tentang rasa. Tahu rasa? Ngomong dalam kondisi bete enak nggak? Suami baru pulang capek banget. Macet. Udah gitu di jalan diteriakin sama orang. Ya dimaki-maki sama orang gara-gara salah dikit doang. Ya kan misalnya, oh, aduh ada anak kecil yang nggak bisa saya contohin ya, padahal asik nih kalau nyontohin. Ya diteriakin sama orang, itu kan wah emosi lagi nggak stabil ya. Udah capek, tiba-tiba pulang. Pas pulang duduk capek, tiba-tiba istri samping kita dan ngajak ngobrol. Ayah tahu nggak ya? Aku tadi dipanggil kepala sekolah, ditanggepin nggak? Apaan sih lagi capek juga gitu. Nggak nyaman soalnya. Maka bikin suasana nyaman dulu. Ini kalau saya ngobrol terkait dengan komunikasi pasangan, selalu saya mengatakan, hal yang paling penting dalam membangun komunikasi adalah bangun kenyamanan dulu. Baru pulang rumah, jangan langsung diberondong dengan cerita. Tahu sih bunda mau cerita, tahu. Saya selalu bilang kepada ayahnya, salah satu yang akan membuat istri itu tetap nyaman dan waras untuk berada di rumah adalah dengarkan ceritanya. Kan gitu ya? Karena butuh dikeluarkan gitu. Nah, sementara ayah lagi capek, maka biarkan dulu kasih teh mana? Teh hangat dulu. Kan enak ya? Ketika pulang, ayah, alhamdulillah sudah pulang. Mau kopi apa teh ayah? Oh, kan bahagia. Ya udah kopi. Ya, kopinya mau pakai gula apa sianida? Ya, ini enak tuh ya. Mau langsung diminum apa disiram langsung gitu kan? Ditawarin, jadi nyaman gitu. Ya, apalagi kalau datang, bunda sudah tahu kesukaan ayah itu apa. Gitu. Ya, ayah nyaman, bunda nyaman, ngobrol asik kan? Anak nyaman, bunda nyaman, ngobrol tuh asik kan? Nah, anak melakukan kesalahan, bunda emosi. Dalam kondisi nyaman nggak? Makanya ketika dalam dalam emosi itu hentikan dulu untuk ngobrol sama anak. Anak ngelakuin kesalahan, tahan dulu emosi kita. Karena kalau kita langsung ngobrol sama anak, yang keluar takutnya bukan obrolan. Yang keluar takutnya teriakan, bentakan, tuduhan, dan yang lain-lain. Yang membuat jiwa anak terluka. Sama ketika anak juga dalam kondisi yang nggak nyaman, tiba-tiba kita udah mengkondisikan nyaman nih, anak masih nggak nyaman, baru pulang banget, baru pulang, dia baru pulang terlambat, kan kita kesel ya nggak ngabarin, ini kemana sih, khawatir kan namanya ibu, tiba-tiba pulang, jangan langsung diberondong pertanyaan, tapi capek ya nak ya, duduk dulu nak, dan nanti ketika udah nyaman baru tadi dari mana sih, dari sini kenapa nggak ngabarin bunda, handphone mati, kan ada power bank nak, nggak ada alasan. Nggak ya, nggak gitu juga. Sampai sini oke ya? Pernah dengar cerita Babe Haikal Hasan nggak? Yang dia pulang hujan-hujanan, rumah dia di ujung pulang hujan-hujanan. Pas temannya masuk, digebukin sama ibunya. Ada lagi yang masuk, udah disambut sapu lidi sama ibunya. Wah, kan itu rumahnya katanya sih, nah, rumah Babe itu yang paling ujung. Itu terinspirasi saya. Nah, ketika dia mau masuk, dia udah takut banget. Aduh, sapu, bakiak atau apa nih gitu kan ya yang bakal melayang. Ternyata pas dia masuk, ibunya sudah nyambut dia dengan teh hangat. Dingin ya nak ya. Ini minum dulu.
Bukan dengan teriakan. Mikir nggak sih udah tahu hujan maghrib, masih aja main bola, ya ampun. Nggak bisa besok apa, nggak gitu. Tapi, itu tau nggak sambil mandi dia bilang apa? Demi Allah, saya nggak akan pernah sekali lagi untuk menyakiti perasaan wanita itu. Hanya hal sederhana, teh manis anget. Sampai sini oke ya? Nyaman. Setelah nyaman, apa komunikasi yang asik dengan anak? Nah, ini juga saya lagi belajar. Kadang tuh namanya motivator tuh lebih banyak ngomong ya. Tapi komunikasi dengan anak adalah yang paling oke itu adalah dialog. Kalau sudah besar nih, kayak dua orang anak saya ini, harus lebih sering dialog. Bahkan memotivasi anak, mengarahkan anak, nasihatin anak, bukan dengan narasi, tapi dengan dialog. Anak kalau udah kayak gini, gede gini, tahu nggak sholat itu penting? Nah, terus dia nggak sholat, dia tahu sholat itu wajib, tahu nggak? Tahu kan sholat, dari SD udah diajarin ya, suatu wajib, terus dia nggak sholat. Maka yang harus dilakukan adalah bukan lagi dinasihati Allah. Nah, sholat sayang, kita sama-sama tahu bahwasanya amalan yang akan dihisap pertama kali adalah sholat. Bukan itu lagi. Tapi munculkan kesadaran. Coba bayangkan kamu jadi bisnismen. Ini misal ya Bang ya, kalau kamu kan sholatnya udah rajin, alhamdulillah. Coba bayangkan kamu jadi bisnismen. Yang bikin bisnis kamu nanti maju itu siapa? Yang paling Allah, betul. Bayangkan kamu pengen Allah bantu bisnis kamu, tapi kamu nggak ngadep Allah gimana kira-kira. Nah, biarkan dia mikir, biarkan dia, oh gitu. Sampai dengan akhirnya selain kita ajak ke duniawi, kita ajak juga ke akhirat. Coba bayangkan nanti kalau dikubur, sendiri gelap. Apa yang nerangin kamu? Kalau udah bisa ya untuk diajak ke sana. Tapi kalau belum nyambung, apa sih dikubur gitu? Ya, sesuai dengan kapasitas anaknya. Nah, itu nasihatin dengan cara begitu. Karena kalau kita nasihatin anak umur segini dengan banyak bicara, mereka udah hafal nasihatnya. Dari dulu Bunda nasihatnya itu. Bahkan ada anak yang udah hafal nasihatnya. Ini paling sholat. Nah, habis sholat paling adab nih. Habis adab paling ini udah hafal. Jadi, sampai kata per kata dan koma Bunda udah tahu. Iya, oke, oke. Itu tadi. Makanya anak akhirnya amin, ya Allah amin. Gitu. Udah Bunda, udah oke siap gitu. Akhirnya bukan kesadaran yang muncul, tapi rasa bete. Belajar dari mana? Terakhir satu lagi. Belajar dari mana? Nabi Ibrahim alaihissalam. Di surat As-Saffat ayat 102 ini saya kemana-mana suka saya bawa ini. Kenapa? Karena ini keren ternyata. Jadi ketika dapat penjelasan tentang ayat ini ketika dibawa ke parenting keren banget. Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya kan untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Itu perintah harus dijalankan nggak? Harus kan perintah dari Allah harus dijalankan gitu kan ya. Tapi lihat bagaimana beliau menyampaikan perintah itu kepada anaknya. Beliau sampaikan dengan bahasa baik. Nah, yang keren itu adalah di akhir kalimatnya di akhir kalimatnya beliau, di akhir kalimatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengungkapkan kata-kata yang luar biasa yaitu fanzur maza taro. Jadi setelah diceritakan, langsung diminta ke anaknya, pikirkanlah nak bagaimana menurut pendapatmu. Itu perintah Allah, tapi masih diberikan kesempatan anaknya untuk berargumen. Ayo ngomong, pikirkanlah bagaimana menurut pendapatmu. Itu berarti artinya menghargai sisi-sisi anak. Dia juga punya kehidupan, dia juga punya pendapat, dia juga punya ide, dia juga punya apa yang ingin dia sampaikan. Saat kita mendengar, itulah akan membuat anak nyaman. Kan Nabi Ibrahim kan nggak diktator dan nggak semena-mena ya. Ismail sini, kenapa ayah tiduran? Kenapa aku mau sembelih Allah yang perintah? Nggak gitu kan gayanya. Coba, itu perintah dari Allah. Tapi ada orang tua yang ngomong kayak gini ke anaknya. Besok ya tes apaan? Tes sekolah ya udah daftarin. Lu kok main daftarin aja ya? Kan aku yang sekolah, kamu yang sekolah, tapi siapa yang bayar? Coba, nggak dikasih tahu itu nggak diberikan kesempatan. Apalagi anak udah SMP. Kakak ikut survei nggak? Ikut survei. Yang mutusin di sekolah situ siapa? Kakak, walaupun kita yang memberikan pilihan. Ini, dan ini. Gitu, nggak sembarang pilih. Kita pilih yang satu visi dengan kita, ada 3 sekolah. Kita kasih tahuin kalau di sini baiknya seperti ini, kalau di sini baiknya seperti ini, hampir sama semuanya. Termasuk milih sekolah bisnis, anak saya. Jadi kalau kenapa-napa tanggung jawab orang kamu yang milih. Wah, Abi tugasnya banyak. Ya, alhamdulillah. Gitu, kamu yang milih. Enggak ya?
Oke, udah sampai sini oke. Oke, terima kasih tepuk tangan buat kita semua. Baik, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk pengantin kita pada hari ini yang luar biasa. Oke, ayah bunda yang kami hormati, pada ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Pertanyaan sesi pertama, saya berikan 3 kesempatan untuk 3 orang penanya. Sebutkan nama dan dari mana misalnya dengan acungkan tangan. Ya, silakan ayah bunda yang mau bertanya. Ya. Duduk boleh kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunita, bunda dari Aisyah dan Faiha. Aisyah dan Faiha. Faiha. Oh, beda tipis. Saya kira Faida tadi. Anak saya Faida namanya. Oh ya. Pertanyaannya sebenarnya sudah mau saya sampaikan dari semapannya sebelumnya tapi nggak kebagian. Tapi alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan ya. Baik, alhamdulillah. Kebetulan anak saya yang pertama itu kelas 6 SD ya. 6 SD. Iya, kelas 6. Nah, perempuan ya? Iya, perempuan dulu. Oh, dulunya perempuan. Oke. Ya, sekarang kan kelas 6 itu sudah beranjak ABG ya. Nah, jadi pertanyaan sih simpel ya. Mungkin jadi bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk memberikan pengertian kepada anak yang mereka sudah menghadapi pergaulan yang sudah berkubu atau sudah bergeng. Di sini geng pendiam dan geng yang rada kurang pendiam. Perwakilan juga dari teman-teman yang lain mungkin ya. Jadi Kang Febri dengerin saya nggak? Ya, Oh, masuk. iya.